Jangan berharap bisa memenangkan pertandingan sebelum paham tentang rotasi futsal. Karena sangat penting sekali, maka saksikan video ini. Upgrade futsal, latihan, strategi, attack, defense, netline, goal, dribble, skill, akun futsal harian Anda. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Heri Siswanto di akun Futsal Upgrade, belajar futsal bersama. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi tentang tactical group, yaitu rotasi futsal. Sebenarnya pada konteks bahasa, rotasi itu berarti berputar pada porosnya. Kalau waktu SD dulu kita sering belajar tentang rotasi bumi. Dalam artian, bumi berputar mengelilingi porosnya dengan waktu dan kecepatan tertentu atau dengan pola tertentu. Nah, terus apa konteksnya pada futsal? Kita sering mendengar istilah rotasi diterapkan pada permainan futsal. Yang pertama, rotasi squad. Apa rotasi squad itu? Istilah rotasi squad biasanya digunakan untuk pergantian pemain yang masuk dalam skuad tim dalam pertandingan tersebut. Sebagai contoh, sebuah tim, katakanlah tim A, mengikuti Pro Futsal League Indonesia. Tim tersebut memiliki 18 atau 16 pemain. Sedangkan yang didaftarkan dalam satu match adalah 14 pemain. Maka tidak semua pemain dalam tim tersebut bisa masuk dalam skuad pertandingan. Jadi, kadang pelatih memilih pemain yang tidak dimasukkan dalam skuadnya menghadapi tim tertentu. Nah, rotasi ini biasanya kita kenal dengan istilah rotasi skuad. Berikutnya, yang kedua adalah rotasi pemain. Biasanya kalau kita melihat pertandingan futsal, entah itu live di lapangan atau melalui siaran televisi, biasanya komentator atau pembawa acara akan menyampaikan istilah rotasi pemain. Dalam artian pergantian pemain. Pergantian ini diistilahkan sebagai bentuk berputar sehingga istilahnya menggunakan istilah rotasi pemain atau pergantian pemain dalam pertandingan. Berikutnya, yang ketiga adalah istilah rotasi diterapkan pada konteks dalam sebuah permainan. Istilahnya, pemain bergerak untuk mencari ruang atau mengontrol bola selama mungkin. Itu istilah ketiga, biasanya kita menggunakan istilah rotasi pada futsal. Kali ini kita akan membahas istilah yang ketiga tersebut. Karena ini yang menjadi istilah yang paling sering digunakan atau masuk dalam sesi tactical group. Tujuannya apa? Tujuan dari rotasi dalam sebuah permainan ini adalah yang pertama, menguasai bola selama mungkin. Sekali lagi, menguasai bola selama mungkin dengan tujuan tertentu. Tujuannya meliputi yang pertama, mencari celah pada defense lawan. Berikutnya, mencari celah dalam defense lawan ini konteksnya adalah kita bermain memegang bola selama mungkin sambil menunggu lawan tidak seimbang baik individual defense maupun compact defense-nya, baru kita mengalirkan bola ke depan untuk melaksanakan open play dan finalisasi. Berikutnya, tujuan yang kedua dari menguasai bola selama mungkin adalah menarik lawan maju ke depan. Kadang ketika defense-nya rapat di belakang, kita sulit untuk menembus defense tersebut. Sehingga kita perlu menarik lawan ke depan terlebih dahulu untuk menciptakan ruang kosong di area mereka. Baru ruang kosong ini kita eksploitasi untuk menjadi sebuah peluang. Berikutnya, tujuan dari memegang bola yang selama mungkin berikutnya dalam rotasi adalah menempatkan pemain pada posisi idealnya
sebelum menerapkan tujuan utama dari sebuah strategi. Sebagai contoh, kita memiliki pemain kidal yang bagus, katakanlah Ali Abedin atau Ardiansyah Runtuboy atau Ricardinho. Dia bisa membongkar pertahanan lawan melalui skill individunya. Mereka kidal, biasanya mereka lebih memilih berada di sisi lapangan sebelah kanan atau menjadi flank atau ala di sebelah kanan. Jadi ketika kita menerima serangan, kadang pemain harus segera kembali untuk menutup lawan sehingga melupakan posisi aslinya. Nah, ketika bola berada di penguasaan kita lagi, kita memiliki tujuan bahwasannya nanti pada kesempatan kali ini Runtuboy yang akan melaksanakan aksi individu. Maka kita harus memainkan bola terlebih dahulu di area belakang, dan pemain juga berpindah tempat sampai Runtuboy berada di posisi idealnya. Baru setelah Runtuboy di posisi ideal, tim menjalankan strateginya, yaitu Runtuboy melakukan aksi individu untuk melewati defense lawan. Atau berikutnya, sama, menempatkan pemain dalam sebuah posisi, tetapi konteksnya lebih pada tactical group. Katakanlah membuat kondisi 3 in line dengan satu pemain sebagai sprinter di tengah, baru pemain tersebut yang akan naik ke depan. Kita melakukan passing bergerak sampai posisinya ideal. Katakanlah di sini ada Ais, kemudian di sini ada Runtuboy, kemudian di sini ada Sauki Saud. Runtuboy ini yang akan maju. Jadi kita bergerak sampai ketika pemain ini berada pada posisi tertentu, kemudian baru menjalankan aksi menyerangnya. Itu contoh dari itu tujuan dari memegang bola selama mungkin. Atau satu lagi nih ada, yaitu killing time atau menghabiskan waktu. Kita sudah leading banyak, kita sudah harus menjaga stamina kita untuk pertandingan berikutnya. Maka salah satu caranya adalah selain rotasi pemain adalah bermain dengan rotasi pemain atau bola untuk menghabiskan waktu, untuk narik-narik lawan ke depan. Supaya kita tidak diserang, maka kita harus menjaga bola selama mungkin dengan cara passing-passing. Nah, passing-passing tersebut yang membentuk rotasi permainan. Itu dia tadi tujuan dari rotasi pemain. Berikutnya, sebelum masuk ke materi lanjutnya, jika teman-teman belum nonton video ini, 7 dasar formasi futsal, dan juga yang ini, formasi terbaik pada futsal, maka menurut saya setelah ini langsung menonton video tersebut supaya lebih paham tentang materi rotasi futsal ini. Sekarang akan satu persatu saya coba tampilkan contoh melaksanakan rotasi dari beberapa formasi. Dan berikutnya, setelah video ini kita akan membuat berseri materi tentang rotasi futsal. Ini merupakan video rotasi futsal bagian pertama. Besok kita buatkan video rotasi futsal bagian kedua, khusus membahas formasi basic 3-1. Berikutnya lagi khusus membahas rotasi basic 4-0. Kali ini sudah saya siapkan videonya, ada dari 3 formasi dasar untuk contoh pelaksanaan rotasi, sampai ke tahap finalisasi. Mari kita saksikan bersama di layar, di mana ini merupakan sebuah strategi dari Portugal, Timnas Portugal. Di akhir video ini nanti ada bentuk ikonnya sehingga lebih jelas dalam penjelasannya. Kita lihat bentuk formasi 3 in line kemudian maju. Dan ini dari Timnas Indonesia, sebuah gol dari Timnas U20 pada masa itu dilatih oleh Coach Kensuke Takahashi dengan basic formasi 4-0 tadi. Dan ini salah satu contoh rotasi formasi 4-0 dengan prinsip passing kemudian bergerak diagonal sampai lawan terpancing, kemudian ada celah di depan, baru melakukan tahap open play dan finalisasi. Kalau di video ini tunjukkan dengan menggunakan parallel pass
karena lawan terpancing ke depan, kemudian dimaksimalkan. Berikutnya, ini bentuk bentuk rotasi dari formasi 4-0 yang kedua, di mana kali ini pemain tidak diagonal nyebrang sampai sisi lapangan seberang, tetapi hanya sampai ke tengah, kemudian kembali lagi untuk meminta bola dengan tujuan membuat pemain sejajar dalam satu garis. Berikutnya, ketika lawan sudah terpancing, maka melakukan umpan kunci ke depan yang membelah pertahanan lawan. Ini yang dari Timnas Indonesia tadi. Sudah pernah kita upload juga di short ya, di video pendek ataupun di Instagram kita. Prinsipnya adalah menarik lawan ke depan, kemudian baru melakukan umpan kunci, umpan diagonal biasanya yang bisa digunakan untuk membelah pertahanan lawan, baik diagonal maupun paralel. Ini sudah kita siapkan juga dari berbagai sudut pandang sehingga untuk lebih memudahkan teman-teman dalam menjelaskan kepada pemain atau kepada teman-teman saudara. Sekarang kita beralih di formasi 1-2-1 atau bisa juga diterapkan di 3-1, yaitu gerakan batu atau gerakan ciri khas dari Coach Sayan Karmadi, di mana satu pemain bergerak ke tengah untuk meminta bola. Akan kita buatkan juga special edition video yang akan membedah formasi ini. Kita lihat, ini rotasinya dari 1-2-1 tadi sudah dicontohkan dan ini merupakan salah satu finishingnya. Dan ini contoh lagi dari formasi 1-2-1 dengan konsep gerakan batu juga, dengan mengakhiri umpan kuncinya adalah parallel pass. Dan ini di formasi yang ketiga, yaitu 2-2, prinsipnya sama dengan formasi 4-0 tadi. Bergerak diagonal sampai lawan terpancing, kemudian yang bergerak diagonal tersebut tidak kembali lagi namun langsung ke depan. Sehingga untuk membuka ruang tadi pergerakannya sehingga pemain yang lain bisa memberikan umpan diagonal ke depan. Ini bentuk kedua finalisasi dari formasi 2-2. Dan ini ikonnya formasi rotasi dengan menggunakan formasi 2-2. Ada pemain yang saya beri tanda garis itu terhubung sehingga teman-teman lebih mudah dalam memahaminya. Kalau saran saya, jika memang video ini perlu ditonton oleh teman-teman saudara, maka teman-teman share video ini kepada tim atau kepada pemain atau kepada pelatih. Intinya kepada rekan satu tim sehingga chemistry kalian jadi terbentuk dan bisa digunakan untuk latihan bahkan untuk pertandingan sekalipun sebagai referensi strategi. Itu tadi video penjelasan kita tentang rotasi futsal. Bagi yang belum subscribe silakan subscribe, atau yang belum follow Instagram kita yang ini Futsal Upgrade, segera langsung saja follow. Karena banyak sekali informasi yang tidak kita share di YouTube, tapi kita share di akun Instagram kita. Baik, itu tadi pembahasan kita tentang rotasi futsal. Pada video berikutnya, kita akan membahas tuntas tentang strategi yang sempat kita singgung tadi, yaitu gerakan batu. Gerakan ciri khas dari Coach Sayan Karmadi. Sampai bertemu di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, kemudian share video ini ke teman kalian supaya chemistry-nya lebih dapat dan bisa memenangkan pertandingan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Futsal Upgrade, belajar futsal bersama. Bye-bye.